Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi untuk membuat gambar 3 dimensi, yaitu aplikasi Google SketchUp. Video pembelajaran ini dibuat untuk menunjang mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung kelas 12 BPIB SMK Negeri 2 Banjar, khususnya untuk KD 3.16, yaitu menerapkan perintah penggambaran 3 dimensi. Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi 2016 ya. Kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum masuk ke area kerja atau workspace dari SketchUp 2016. Di sini kita pilih dulu template. Template ini adalah tampilan lembar kerja nantinya mau seperti apa ini. Dan juga di sini ada ukuran atau satuan yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat gambar ya. Kita pilih yang ini aja, simple template, satuannya meter. Pilih start using SketchUp. Kita tunggu sampai masuk atau sampai terbuka. Beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang pernah menggunakan aplikasi ini, atau mungkin bahkan sudah ada yang mahir. Nah, ini sudah terbuka ya, lembar kerja SketchUp 2016. Di sini terdapat beberapa perintah atau banyak ya perintah-perintah yang nantinya digunakan dalam penggambaran atau ketika kita akan menggunakan SketchUp ini. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu fungsi dari perintahnya itu apa. Jadi kita nanti belajarnya atau belajar fungsi ini sekaligus langsung praktek ya. Karena kalau saya jelaskan satu persatu pun sepertinya nanti tidak efektif juga. Jadi langsung saja mungkin nanti langsung dipraktekkan. Nah, sebelum kita praktek lebih jauh, harus diketahui bahwa pada SketchUp ini ada yang namanya satuan. Tadi kita di awal sudah pilih satuannya meter. Nah, namun kita bisa cek lagi di window model info. Nah, di bagian unit ini satuannya di sini. Kita bisa atur. Ada meter, sentimeter, milimeter, feet atau inci. Ya. Saya biasanya menggunakan sentimeter. Jadi langsung saja pilih sentimeter. Maksudnya sentimeter itu ketika nanti kita taruh kata membuat garis 1 meter, berarti kita masukkan inputnya 100. Nah, begini ya. Yang kita gunakan adalah satuannya sentimeter. Satuan sudah, yang selanjutnya adalah sumbu. Nah, ini sangat penting. Dalam SketchUp kita bisa kita lihat di sini ada sumbu yang biru, hijau, dan merah. Ini maksudnya apa? Jadi begini, ketika kita menarik garis ke arah sini, ini kalau tidak muncul warna merah berarti garis ini tidak lurus. Ya, ke sini. Nah, berarti ini lurus, ini juga lurus. Hijau juga sama. Ini lurus, ini juga lurus. Ke atas yang biru sama, ini lurus, ini juga lurus. Jadi, kalau kita akan membuat garis, tarik dulu ke arah mana kita akan buat garis tersebut, lalu ketikkan jaraknya mau berapa. Misalkan 5 meter, berarti 500. Nah, begini. Ya. Sampai di sini paham ya? Ini garis. Nah, yang selanjutnya adalah bidang. Bidang itu terbentuk dari garis-garis yang terhubung.
Contoh seperti ini kita hapus dulu ya. Kita punya garis, misalkan di sini kita punya garis 1 meter. Kita tarik lagi garis ke sini 1 meter. Tarik lagi ke sini 1 meter. Lalu dihubungkan. Nah, ini menjadi sebuah bidang. Nah, nantinya yang bisa dijadikan objek 3 dimensi adalah bidang. Bisa dipahami ya. Jadi yang bisa dijadikan objek 3 dimensi adalah bidang. Caranya bisa menggunakan garis seperti tadi atau bisa langsung menggunakan perintah yang ini, rectangle. Kita klik di sini, masukkan inputnya 100, titik koma 100, lalu enter. Sama saja, tinggal kalian pilih mau pakai cara yang mana ya. Jadi asalkan dia tersambung. Ini ya tadi garis, lalu yang ini bidang. Nah, ini kan sudah bidang ya, tapi bentuknya belum 3 dimensi. Nah, untuk menjadikan bidang tersebut 3 dimensi, di sini ada perintah yang namanya push atau pull. Kita klik push atau pull ini, kita arahkan pada bidang yang akan kita edit. Tarik ke atas atau ke bawah. Tarik ke atas, masukkan inputnya. Misalkan tarik ke atas 1 meter. Nah, sekarang kita sudah punya objek 3 dimensi berbentuk kubus dengan panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Ini baru bisa dikatakan sebagai objek 3 dimensi atau objek 3D ya. Misalkan untuk yang satunya lagi bisa kita pakai push atau pull, klik, tarik ke atas, misalkan masukkan input 2 meter, kalau di sini 200 ya, enter. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kaitannya dengan bangunan atau dengan gambar 3D pada suatu bangunan, aplikasi ini biasanya digunakan untuk menggambar bisa saja interior ataupun eksterior bangunan atau interior bangunan ya. Nah, maka dari itu kita langsung saja bagaimana sih cara membuat bangunan ketika menggunakan aplikasi ini. Nah, yang pertama kali harus kita buat adalah bagian dinding sebuah bangunan. Oke lah, kita jangan dulu bangunan ya, ruangan. Kita buat ruangan dengan ukuran 3 meter persegi. Misalkan kita pakai yang ini ya biar cepet ya, rectangle, klik, tarik, masukkan inputnya 400, titik koma 400, enter. Nah, begini, ini adalah bidang dengan panjang dan lebar 4 kali 4 meter. Jadi ruangannya ini adalah 4 kali 4 meter ya. Nah, setelah itu kita tahu tebal dinding itu 15 cm. Maka dari itu kita offset. Nah, di sini ada perintah offset. Kalau yang sudah belajar AutoCAD biasanya sudah tidak asing lagi ya dengan perintah offset. Kita klik perintah offset, arahkan ke bidang yang barusan kita buat, lalu tarik. Tuliskan angka 15. Enter. Nah, sekarang kita sudah punya bidang yang memiliki garis yang telah di offset. Lalu yang selanjutnya kita tinggal push atau pull ke atas setinggi berapa. Misalkan tingginya itu 4 meter, 400, enter. Nah, ini
kita sekarang sudah punya dinding sebuah ruangan dengan panjang 4 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4 meter. Gitu ya. Ini adalah dinding. Setelah dinding itu nanti banyak, kita bisa menambahkan pintu, bisa menambahkan jendela, bisa menambahkan atap, bisa menambahkan teras, dan lain sebagainya. Kita akan pelajari step by step, karena ini kita pembelajarannya daring atau online, sehingga tidak efektif juga ketika kita terlalu cepat gitu ya. Sampai sini mungkin cukup bisa dipahami ya. Jadi ini kita sudah bisa membuat dinding. Kita ulangi lagi biar lebih paham. Kita ulangi lagi, kita buat kotaknya. Kalau misalkan sekarang ganti ukurannya, jangan yang persegi ya. Misalkan ukurannya itu 2 meter kali 4 meter. Nah, kita buatnya ini persegi panjang ya, 2 meter kali 4 meter, lalu di offset 15, enter, lalu di push atau di pull. Nah begini, tuliskan kalau misalnya 2 meter seperti ini ya, seperti ini. Oh iya, jangan lupa sebelum kita menggambar lebih banyak lagi, kita harus simpan dulu pekerjaan kita. Jadi apabila nanti sesuatu hal terjadi, misalkan komputernya mendadak mati atau misalkan ada error, itu kerjaannya sudah tersimpan. Caranya di sini ya, file, save. Nah, karena ini baru pertama kali disimpan, jadi kita sama lah ya seperti aplikasi yang lain, kita kasih nama misalkan ajar, save, gitu ya. Jadi pekerjaannya sudah tersimpan. Jadi ketika nanti ini terjadi misalkan error atau komputernya mendadak mati atau mati listrik, itu dia tidak hilang pekerjaannya. Jadi nanti beberapa menit sekali kalian harus save gitu ya. Oke, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Saya harap semuanya bisa cepat memahami ya, nanti bisa lanjut lagi ke perintah-perintah toolbar yang berikutnya, karena nanti masih banyak lagi ya pelajaran yang harus kita pelajari, masih banyak lagi. Tapi saya juga tidak ingin kalian terlalu banyak, jadi nanti bingung ya, seperti itu. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.